Ya Habibi ya Muhammad. Hamba Allah dari Samarinda, pertanyaannya adalah, saya pemuda umur 24 tahun yang mencari kebenaran tentang sunatullah, Ustaz. Kita diciptakan di bumi tujuan utamanya untuk beribadah. Lalu jika kita meninggal, kita akan kembali kepadanya. Dan syarat untuk mendapatkan tempat yang layak di sini ialah kita diperintahkan jangan berbuat dosa. Mesti bersih dari dosa atau lebih berat kebaikannya daripada dosanya. Tapi kalau mau bersih dari dosa, kenapa kita dikasih nafsu yang merusak, dikirimi setan yang mengganggu? Lalu yang paling berlawanan adalah menurut saya dengan aturan tersebut adalah pernyataan tidak ada yang maksum di bumi ini. Kemudian di hadis, jika manusia tidak berbuat dosa, maka Allah ganti dengan makhluk yang berbuat dosa. Lalu manusia mau ngapain di dunia ini, katanya Ustaz? Apa yang seharusnya kita berbuat agar kita dapat tempat yang layak di sini? Terima kasih Ustaz. Nyuwun kepunten habis, katanya Ustaz. Gini loh ya, kita harus tahu kita ini siapa. Kita ini hamba yang diciptakan oleh Tuhan yang namanya Allah. Hamba ya, bukan pembantu, bukan budak. Lebih daripada budak. Budak itu dijual belikan, tapi pemiliknya nggak ikut menciptakan. Kita ini hamba. Kalau kita sadar kita hamba, kemudian disiapkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita butuhkan, pantaskah kita ini protes dengan apa yang ditentukan oleh Allah? Nggak pantas. Hamba yang baik itu menjalankan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Udah selesai, tanpa banyak tanya. Disuruh kita ini untuk selalu taat, udah taat. Taat semampu Anda. Dan Tuhan Anda tidak memaksa Anda di atas kemampuan Anda. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak pernah memaksa kecuali dia mampu melakukan itu. Bahkan dalam perintah Allah beri keringanan. Salat 5 waktu. Jika Anda musafir tidak bisa, Anda boleh menjamak 2 salat zuhur sama asar, maghrib sama isya, jamaah takdim atau jamaah takhir. 4 rakaat jika perjalanannya jauh bisa dipotong menjadi 2 rakaat. Berdiri, gak mampu berdiri Anda duduk, gak mau duduk Anda berbaring. Subhanallah, begitu rahmatnya Tuhan kita. Kita disuruh menjauhi larangan-larangan Allah. Oh ya, jauhi semampu mungkin. Kemudian jika kita terjerumus ke dalam maksiat, kita disuruh tobat. Kalau khalas, jaga. Ketika maksiat, tobat. Ketika maksiat, tobat. Duh, kita disuruh taat kok dikasih nafsu, Ustaz. Kita disuruh meninggalkan maksiat kok diciptakan syaitan menggoda kita. Kan kalau kita maksiat disuruh tobat. Allah ini ingin menunjukkan bahwa dia itu punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau Anda seperti malaikat, tidak ada dosa sama sekali, karena tidak ada setan yang menggodanya dan tidak ada nafsu. Itu sifat Allah yang bernama Al-Ghafur, zat yang maha mengampuni ini gimana jelmaannya? Jelmaannya gimana di alam ini? Al-Ghafur, zat yang maha mengampuni, akan bisa terwujud jika hamba itu berdosa dan bertobat, Allah ampuni. Jangan kita bingung gitu.
nafsu syaitan yang menggoda kita, ini Allah ingin menunjukkan bahwa wahai manusia, kamu ini lemah. Dengan ditunjukkan oleh Allah, digoda sedikit aja kamu ini udah kalah. Nafsu syaitan menguasai kamu karena kamu lemah. Supaya tahu kita ini lemah, maka disiapkan pengampunan Allah. Dosa kembali kepadaku, aku ampuni. Dosa lagi kembali lagi, aku ampuni lagi. Dosa lagi kembali lagi, aku ampuni lagi. Yang penting jangan kamu niat untuk berdosa dan jaga untuk tidak berdosa. Ketika terjerumus, Allah nggak nyalakan kita. Allah menyiapkan pengampunannya untuk kita. Loh, ada apa kita sampai protes gitu? Mestinya kita bersyukur. Bersyukur. Jadilah hamba yang baik. Anda punya Tuhan yang sangat baik, punya Tuhan yang sangat hebat. Maka manfaatkan kehebatan Tuhan Anda. Jangan banyak protes, gitulah. Lazimi taat, jauhi maksiat. Ketika kita jatuh, kembali kepada Allah. Benar apa yang dikatakan Allah dalam hadis qudsi pernah mengatakan, jika kamu wahai hambaku tidak ada yang berdosa, aku musnahkan semuanya. Aku ciptakan makhluk baru. Mana mereka itu berdosa, kemudian bertobat, dan aku ampuni. Kenapa? Supaya tampak sifat Allah yang bernama Al-Ghafur, Zat yang maha mengampuni. Jika tidak ada yang berdosa, sifat Al-Ghafur ini gimana wujudnya? Oh, kalau gitu kita berdosa aja, Ustaz. Nah ini, Allah melarang kita untuk kita berdosa. Loh, maksudnya gimana? Ya maksudnya kamu berusaha taat, itu maksudnya. Kamu berusaha menjauhi maksiat, itu yang harus kamu lakukan. Itu hamba yang baik. Karena perintah Allah seperti itu. Ketika kita jatuh dalam maksiat, kembali kepada Allah, tobat. Gak ada masalah. Ini menunjukkan keindahan, kehebatan, keistimewaan, kecintaan Tuhan kita kepada kita. Alhamdulillah. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. Insyaallah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaallah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.